Oke, kembali lagi bersama saya Rizal Fatih Farhat. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan session dan user authentication pada Laravel ya. Nah, eh, pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu ya dengan Laravel Breeze. Jadi, kalau kalian lihat di sumbernya langsung, di sini ya. Ntar ini agak ngelag. Nah, kalau kalian lihat di sini, Laravel Breeze itu dia menyediakan fitur autentikasi dan aplikasi starter kits dengan susunan aplikasi scaffolding yang otomatis disusun dengan root, controller, dan views yang langsung dapat digunakan untuk mendaftarkan user serta autentikasi user. Nah, Laravel Breeze adalah pustaka program atau library ya untuk implementasi autentikasi user, termasuk login, registrasi user, password reset, verifikasi email, dan konfirmasi password. Nah, Breeze juga menyediakan halaman profil user dengan fitur user dapat merubah data profil seperti nama, alamat, email, dan password. Jadi di sini kita akan menginstal sebuah starter kits ya yang disediakan oleh Laravel. Dia itu merupakan contoh implementasi dari fitur autentikasi yang ada di Laravel ya. Nah, cara instalasinya itu mudah saja di sini. Kita buka VS Code kalian gitu ya kan. Nah, kalian masuk aja ke file project yang kemarin gitu ya. Di app webku 2, kita lanjut. Di sini ada folder kan ya. Sebelumnya kalian lokasinya itu pasti di folder kalian sendiri. Misalkan di saya ini ada pemrograman web 2 ya. Masuk dulu ke folder app webku 2. Atau kalau kalian sudah masuk ya eh, biarkan aja berarti ya. Gak usah diikutin. Ini buat yang belum masuk ke app webku 2. Kita masuk dulu. Lalu di sini pastikan alamatnya udah benar ya. Nah, kalau udah benar, kita coba lakukan download Breeze-nya dulu ya, sebelum melakukan instalasi Breeze. Nah, cara instalasinya itu, cara downloadnya itu mudah aja. Nanti kita masukin sebuah komen di dalam terminal ini ya. Tapi sebelum masukin sebuah komen, kita lakukan backup file web.php-nya dulu ya. Ini penting ya. Jangan sampai ini kalau nggak di backup ini hilang semua nanti. Ini harus di backup ya. Nah, cara backup-nya kita buat aja file baru di sini. Contoh kita buat di sini web2.php. Nah, kita copy aja semua yang di dalam sini, kita pindahkan ke sini. Kalau udah di save aja. Lalu kita coba jalankan ini ya untuk download library Breeze-nya. Coba kita jalankan composer require laravel slash breeze min dev. Nah, min dev ini merupakan flag untuk eh, mendownloadnya secara di ini ya di mode development aja. Jadi ketika nanti kita build build programnya dia nggak bakal ikut ke download lagi gitu. Nah, ini kita langsung download aja dari library-nya ya. Ini tergantung kecepatan internet dan CPU kalian dalam ini ya memproses. Nah, kalau kalian lihat di sini waktu yang diambil untuk instalasi itu lumayan lama ya, sekitar 2 menit 43 detik kalau di komputer saya. Oke. Eh, Mungkin kalau di komputer kalian bisa lebih lambat atau bisa lebih cepat ya, tergantung dengan kecepatan internet dan spesifikasi komputer kalian. Lalu di sini kalau bisa lihat package yang kita install ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 tuh. Ah, 7 deh, sorry. Jadi ada Breeze, Sail, Tinker, Carbon, Nest dari Nestbot, lalu ada Collision Termwine dari Nuno Maduro, dan Laravel Ignition dari Spati. Ini kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung aja ke dokumentasinya ya. Misalkan kalian mau cari nih Spati ini apa gitu. Jangan cari dari ininya ya, Laravel Ignition. Atau bisa langsung aja cari Laravel Ignition sih bisa aja. Laravel Ignition gitu.
Nanti kalian cari tahu itu apa gitu. Biasanya ada dari GitHub kalau dia nggak nyediain website gitu. Biasanya di GitHub tuh di sebelah kanan ini ada nih websitenya. Nanti kalian baca-baca aja di sini. Nah, contohnya ya, kalau kalian mau baca dokumentasi, nanti kalian biasanya ada di sini docs gitu. Kalian baca-baca sendiri aja. Oke, mungkin kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi setelah instalasi selesai, sorry ini masih download ya, sorry. Ini masih download, setelah downloadnya selesai, kita lakukan instalasi Laravel Breeze-nya ya. Komennya itu ialah php artisan breeze titik dua install. Nah, kayak gini ya. Nanti di enter aja. Nah, nanti ada pilihannya nih, kalian mau install eh installnya itu dalam bentuk apa gitu. Nah, di sini kan kita pakainya Blade ya. Jadi kalau kalau kalian pakai Blade, tinggal tulis aja di sini Blade. Tulis aja di sini Blade, lalu enter gitu. Kalau kalian pakai React, kalian bisa tulis React. Kalau pakai Vue, tinggal Vue aja, Livewire, dan seterusnya gitu ya. Kita enter Blade, lalu di sini karena kita nggak menggunakan dark mode gitu ya, jadi kita enter aja. Atau kalian mau gunakan dark mode, tinggal pencet yes aja gitu. Nih contoh kita pakai dark mode deh. Pakai dark mode, tinggal pencet yes. Lalu di sini PHP unit defaultnya, jadi kita langsung enter aja, bisa langsung enter ya, nggak perlu diketik. Karena di sini defaultnya itu PHP unit. Atau kalau kalian pengen pilih PHP unit, kalian bisa pilih satu kayak gini atau tulis PHP unit. Oke, kita defaultnya aja, enter. Lalu pastikan ini infonya itu installing and building node dependencies. Ini berarti kalian sudah mempunyai Node.js ya. Kalau misalkan infonya beda, misalkan dia itu nggak ada Node.js-nya gitu, kalian bisa download dulu ya Node.js-nya. Nanti kalian ke browser favorit kalian, kalian cari aja di sini nodejs.org kayak gini. Nanti masuk ke websitenya. Nah, pencet aja yang ini download node.js, lalu install aja gitu ya. Install kayak biasa. Contoh di sini saya install dulu. Download dulu, lalu saya install ya. Kita tunggu sampai selesai, sambil kita nunggu yang ada di sini. Nah, yang di sini udah selesai ya untuk Laravel Breeze-nya. Kalau kalian lihat info installing building and not dependencies, dia eh memakan waktu sekitar 1 menit 34 detik ya. Ini juga ada tulisan ya, info breeze scaffolding installed successfully gitu. Kalau kalian lihat di sini juga nggak ada error sama sekali ya, udah berhasil karena kita udah ada npm-nya. Nah, buat kalian yang kalau ketikan ini nggak ada nih, not minv ini nggak ada. Ini berarti instalasinya gagal ya, nggak berhasil. Itu kalian bisa download Node.js-nya dulu. Contoh di sini npm inv. Nah, ini harus tampil ya dua-duanya. Versinya nggak apa-apa beda, yang penting kalian punya ini ya, Node sama npm. Nah, cara downloadnya itu kalian bisa kunjungin aja nodejs.org, lalu download node.js, terus kalian install ya. Kalau udah selesai download, kalian install di sini, open aja filenya. Karena saya udah ada gitu ya, jadi ini nggak bisa dilanjutin nih, karena saya udah ada, udah install ya. Kecuali kalau kalian belum ada, nanti kalian next aja, next terus aja. Ini nggak ribet sih harusnya. Oh ini bisa nih, bisa. Oke, ini jangan lupa di accept ya buat next. Terus di next aja lagi, ini di next aja, ini di next lagi. Terus habis itu install. Nanti kalau selesai install, kalian finish. Terus kalian restart ininya ya. VS Code-nya kalian restart. Masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Terus kalian pastiin di CMD itu dia udah tampil not minv nih. Not minv. Ini dia udah tampil versinya. Kalau udah tampil berarti udah jalan ya. Nah, oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kan tadi udah sampai instalasi, terus lanjutnya itu kita eh coba npm install ya. npm install harusnya dia udah bisa sih. Coba kita tes npm install. Oh, ini enggak, ini salah, sorry. Ini kalau ada error, kalian pasti ini foldernya bener ya. Tadi kan kita gara-gara restart VS Code-nya, dia balik lagi nih. Nggak ke dalam folder appwebku-nya. Kita masuk dulu ke folder appwebku-nya, baru npm install.
Nah, ini pasti ini udah berhasil ya npm-nya ya. Ini sebenarnya nggak harus ya kalau udah ada Node.js-nya, itu buat yang tadi belum ada Node.js-nya ya. Oke, kalau udah kalian di sini kan ada tanda plus ya. Ini kalian bisa pencet yang arrow ini nih, yang kecil ini. Lalu atau enggak kalian pencet plus aja nggak apa-apa. Pencet plus. Nah, nanti di sini kan ada dua terminal. Yang ini kalian tulis saja npm run dev. Oh iya, belum masuk ke app webku. Kita masuk dulu. Baru npm run dev. Nah, pasti nanti servernya berjalan. Kalau kalian kunjungin websitenya, dia tampilannya begini ya. Terus di sini PHP Artisan Serve. Nah, nanti server Laravel berjalan juga. Ini ditunggu aja sampai tampil hasilnya ya. Dia masih ngelot soalnya. Nah, ini udah ngelot. Nah, ini kalau misalkan error, pastiin database kalian itu nyala ya. Di sini karena saya examnya belum nyala, kita nyalain dulu. Di start, ini di start juga. Oke, kalau udah tinggal di refresh. Nah, ini udah tampil kayak gini ya sekarang. Terus kalau kita ke login, /login, tampilannya udah pakai Laravel Breeze ya. Udah pakai Laravel Breeze. Nah, untuk sekarang ini kan kita bisa langsung ke dashboard ya. Oh, belum deh. Oh, ini udah langsung ditanganin tuh sama Breeze tuh. Jadi dia harus login dulu. Kalau nggak login dia nggak bakal bisa tuh ke dashboard. Nah, dia udah langsung diterapin di web.php-nya nih. Kalau /dashboard itu dia harus terautentikasi dan usernya itu terverifikasi gitu ya. Baru bisa mengunjungi dashboard. Oke. Nah, ini berarti udah terimplementasi nih para Fabrice-nya. Nah, gimana kalau misalkan kita matiin server npm run dev-nya? Ini kita matiin nih. Ini kan nggak jalan nih, udah mati. Terus kita refresh. Coba kita ke register ya. Register. Atau kita ke halaman biasa gini. Ini juga bisa sih sebenarnya. Bisa langsung jalan ya. Mungkin kalau misalkan ada yang error itu karena npm run dev-nya nggak jalan ya. Kalian coba jalanin dulu aja. Coba ini, coba saya daftarin akun baru di register ya. Coba contoh namanya Irsafati Farhat, emailnya irsafatifarhat@gmail.com, passwordnya irsafati23 aja. Terus kita register. Nah, dia berhasil ke dashboard. Nah, ini kalau kalian lihat di sini halaman dashboardnya itu pakainya dari ini ya, tampilan dari apa? Si Laravel Breeze-nya. Nah, supaya kita pakai template admin LTE, ada beberapa yang kita ubah berarti tuh. Pertama nih ya, si Laravel Breeze ini dia kalau kita install pertama kali dia bakal ngegenerate file baru di sini namanya out.php. Nah, ini list-list authentication-nya ya, apa alamat autentikasinya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang namanya middleware. Middleware ini buat eh nanganin request dari header HTTP ya. Jadi misalkan eh si user ini ngakses halaman register. Nah, halaman register ini bisa diakses oleh user yang belum login, GUES gitu. GUES itu belum login ya. Jadi halaman register itu bisa diakses sama si GUES, login juga bisa diakses sama si GUES. Nah, kalau dia login tuh udah nggak bisa ngakses lagi tuh. Nah, kalau mau ngakses kalian harus logout dulu. Logout baru bisa ngakses si login ya. Karena di sini ditangani sama middleware ya. Dan di grouping di sini, di grouping dia masuk ke dalam sini, alamat-alamat yang dimasukin ke dalam grup GUES ini dia nggak bakal bisa diakses ketika udah login. Tapi kalau belum login dia bisa diakses gitu. Nah, contoh di sini halaman yang bisa diakses ketika login di bawahnya nih, halaman 38.
yang kayak verify email pakai ID dan hash. Terus dia itu ada email untuk verification notification, lalu ada confirm password dan logout. Logout tuh bisa diakses juga tuh sama yang udah login. Nah, kalau dia belum login dia nggak bakal bisa akses nih. Contoh halaman confirm password. Kita pengen akses itu nggak bakal bisa. Tapi kalau kita udah login, coba kita login. Nah, dia baru bisa tuh akses halaman confirm password karena dia udah login. Oke, itu contohnya ya. Buat middleware. Middleware itu buat nanganin request berdasarkan eh, apa ya? Berdasarkan user autentikasi apa user role-nya gitu. Ini tergantung juga sih kalian nerapin middleware-nya gimana, tapi dari Laravel Bridge kayak gitu ya. Dia tuh disediainnya di sini nih di HTTP, di request. Nah, login request, bukan di login request kayaknya. Ya harusnya di login request ya. Eh, nah, ternyata untuk middleware out, terus ada apa lagi tadi? Verified ya. Ada tadi verified mana ya? Verified di web.php. Nah, ini ya, verified. Ini tuh bawaan dari Laravel Authentication ya. Nah, kalau kalian lihat di sini Laravel Authentication ada di dokumentasinya itu dia ada penjelasan terkait ini ya, kegunaan kayak misalkan verified tadi itu kita cari ya di sini. Coba Laravel verified middleware. Nah, kalau kita lihat langsung di sini itu tuh untuk ini ya yang verified itu maksudnya email yang udah terverifikasi gitu. Nah, kalau yang udah terverifikasi dia bisa akses halaman dashboard gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Bisa kalian cari-cari aja di sini. Nah, contohnya ada nggak? Verification. Nggak ada juga di sini. Atau dia masuk ke authorization coba. Kita search aja di sini bakal ada muncul nggak? Eh, harusnya gitu sih ya bawaan dari. Nah ini kalau kalian baca dari sumbernya dari ini ya Bing AI ya, Bing Copilot. Ini dia di sini jelasin kalau verified itu hmm, memastikan user itu udah terverifikasi emailnya untuk masuk ke dashboard root. Oke, mungkin kalau kalian pengen tahu lebih lanjut kan bisa cari tahu langsung di dokumentasinya. Di sini saya jelasin lagi lebih lanjut terkait. Di sini saya jelasin lebih lanjut eh untuk progres project kita ya. Ini kan berarti kita udah selesai masang Laravel bridge-nya ya. Di sini kalau kalian lihat yang warna hijau ini yang ditambahin, yang baru-baru ini ya. Ini kita biarin aja. Ini kenapa warna hijau? Karena kayak saya pakai GitHub ya. Dan udah diupload. Jadi kalau ada perubahan tuh terpantau gitu. Ini perubahan baru gitu kan terpantau langsung dari GitHub-nya. Nah, eh
Selanjutnya dari yang tadi kita buat di web.2.php ini kita pindahin lagi nih ke dalam folder web.php-nya. Pertama kita copy dulu yang atasnya ini, kita copy lalu kita pindahin ke web.php. Nah, ini dihapus saja yang atas ini biar rapi ya. Nah, ini pasti ini udah kayak gini ya. Udah pindah semua yang di atas. Terus sisanya yang bawah ini yang di web2.php kita copy aja nih. Kita copy terus kita pindahin ke web.php. Kita pindahin ke paling bawah aja kayak gini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan kita udah paste dari yang web.php ini. Ini harusnya udah bisa kita hapus aja web2.php-nya. Nah, di web.php ini kalau kalian lihat di sini ada duplikasi ya. Di atas sama yang ini nih, return view welcome sama yang di bawah ini admin controller. Ini kalian bisa modifikasi aja. Ini kalian pindahin ke atas sini ya. Nah, kayak begini. Sekarang duplikasinya udah nggak ada ya, udah nggak ada yang sama gitu. Nah, harusnya kan slash ini berarti diakses ketika dia itu udah login ya ke dashboard berarti. Hmm. Nah, kalau kita kan nggak ada halaman welcome-nya ya, karena kita nggak ada landing page-nya dan halaman dashboard itu harus diakses menggunakan hmm, user yang udah terautentikasi atau yang sudah login. Berarti ini dua-duanya harus masuk ke dalam sini ya. Bukan masuk ke dalam sini sih, tapi lebih tepatnya kita buat root middleware baru kayak gini. Root middleware group, lalu kita masukin di sini itu array. Ini pakai array ya, pakai array kayak gini. Terus tulis aja di sini out, koma, verified. Nah, ini masukin ke dalam sini ya, dua-duanya. Ini kita masukin dalam sini. Terus yang ini bisa kita hapus aja. Oke, ini kita hapus ya. Kita hapus. Terus, kalau udah, ini kenapa error? Oh, ini kurang titik koma. Eh, oh ini kurang kurung ya ternyata. Kurang kurung di sini. Terus di mana lagi tuh? Kurang titik koma. Nah, udah, oke. Kalau udah hasilnya kayak gini ya. Udah terautentikasi, udah terverifikasi. Terus di sini itu buat halaman profilnya. Ini sebenarnya bisa kita hapus aja ya. Hmm, ya ini bisa kita hapus aja, tapi nanti aja kita hapusnya. Karena sementara kita bisa edit profile dan update lalu destroy ya. Lalu untuk sisanya nih yang di bawah ini kita mau kasih dia itu penanganan gitu. Jadi misalkan yang bisa akses fitur CRUD ini cuma admin aja. Itu nanti kita bisa kasih akses ya. Apa kita bisa kasih penanganan gitu. Tapi itu di video selanjutnya. Untuk sekarang kita belajar buat autentikasinya aja dulu ya. Jadi kita nggak nyampe ke sana. Berarti sementara kita begini dulu aja. Nah, lalu di bagian login selanjutnya nih di bagian controller login kalau kalian lihat di mana ya? Controller controller login itu ada di sini kalau nggak salah. Nah, di sini kita cari aja. Nah, yang dashboard ini kita cari. Dia tuh harusnya kalau login itu pindahnya ke halaman admin ya, ke halaman admin atau ke halaman pegawai. Ke halaman admin atau pegawai. Sebenarnya harusnya halaman dashboard aja sih ya di sini ya. Kita harusnya nggak pakai eh, dua halaman kayak gini. Ini kan kita sekarang dua halaman ada pegawai, ada dashboard admin juga. Nah, ini kita hapus aja halaman pegawainya, kita hapus. Terus yang di sini juga kita hapus aja halaman pegawainya di mana ya? Contoh tuh di halaman pegawai tuh di sini ya. Nah, ini kita hapus aja halaman pegawainya ya.
Berarti di view-nya itu sementara kita keep aja dulu, ini pegawai controllernya kita hapus aja. Oke, berarti kita sisain yang admin ini kita ubah jadi dashboard. Dan di sini itu berarti di login controller yang tadi tuh yang di sini. Ini berarti kita nggak usah ubah apa-apa, nggak jadi. Karena dia udah ngarahnya ke dashboard. Oke, berarti ini udah sesuai sekarang. Ini berarti namanya berubah jadi dashboard controller ya. Dashboard controller. Terus nama filenya ini yang admin tadi sebelumnya ini kita ubah jadi dashboard controller. Nah, kalau udah berubah, kalian masuk ke dalam sini, kalian ubah juga di sini jadi dashboard controller. Oke, sekarang udah sesuai. Terus di sini kita ubah juga nih jadi dashboard.index. Terus kita cari di sini apakah ada dashboard.index gitu ya. Oh ya, nggak ada ya. Itu dashboard.index itu buat view-nya. Dashboard.index. Nah, berarti di view-nya itu kita ganti juga. Kita ke view-nya, coba kita lihat di bagian eh, mana ya? Resource, mana resource ya? Resource itu di bawah. Nah, ini dia resource views di bagian admin. Ini kita ganti jadi dashboard berarti ya, dashboard. Lalu di bagian mana lagi ya? Pegawai itu berarti ini harusnya nggak ada ya. Ini pegawai ini ntar nggak ada harusnya ya. Udah nggak ada nih pegawai, kita hapus aja. Terus di bagian mana itu ya? Dashboard ini harus sudah sesuai ya, udah sesuai dia. Berarti sekarang dashboard.index. Nah, ini yang ini, berarti dia ngaksesnya yang ini. Kalau kalian lihat di sini kan dashboard.index. Tadi kan admin.index. Ini kita ubah namanya jadi dashboard.index. Dia bakal ngarah ke sini. Oke, ini adalah halaman dashboard. Ubah aja, sesuaiin ya. Ini juga harusnya yang ada admin-admin gitu nggak ada. Ya admin, kalian ubah aja ya. Nah, ini kalau yang admin-admin gini kita ubah jadi sorry ini kebanyakan yang saya salah. Ini kita ubah jadi dashboard, terus yang ini jadi dashboard. Terus selanjutnya di bagian ini jangan dashboard ya. Ini harusnya jadi kayak gini. Terus kita masukin di dalamnya itu terus ini jangan PHP tapi Blade. Udah nggak ada lagi. Bentar. Nah, ini buat yang tampilan .blade.php-nya masih belum gambar PHP, kalian download dulu ya. Atau install dulu aja. Kalian install dulu aja yang Laravel Blade. Ini nih, Laravel Blade Snippets. Terus kalau kalian mau install juga bisa install yang ini Laravel Blade Formatter. Yang spacer ini nggak usah ya. Udah sih harusnya itu aja sih. Udah. Kan snippets ini. Nah, atau kalian bisa langsung extension pack-nya aja langsung diinstal di sini. Kalian pencet install, cari aja Laravel extension pack. Nanti dia langsung install semuanya yang diperluin. Nah, ini kalian langsung install aja ya. Nanti agak lama bisa downloadnya. Terus nanti di sini dia udah bakal berubah tuh formatternya. Kayak gini ya, nyesuaiin. Nah, ini udah tampilan udah beda tadi kalau saya giniin dia nggak langsung ke format. Taruh ini belum selesai install. Oh, udah. Nah, kalau udah coba kita tes lagi di sini.
Nah, dia udah kayak gini sekarang. Di sini kita bisa langsung eh ini kalau misalkan kalian lihat tadi dia nggak langsung ke format nih. Bentar. Nah, untuk instalasi blade-nya itu kalian jangan lupa ya di sini tambahin nih line baru. Oh ya, kalian buka Ctrl Shift P lalu open user setting JSON. Di sini nih di line 21 ini kalian tambahin line ini ya, blade editor default formatter. Nanti kalau kalian save di sini, nah dia langsung rapi tuh, rapi dengan sendirinya gitu. Itu buat nge-format ya. Lalu di bagian eh sebelah kiri ini kalau kalian lihat extension Laravel Spacer ini kalian harus install ya. Jadi ketika kalian kayak gini nih, pakai kurung kerawal dia langsung tuh tulis akhiran juga nih. Contoh saya kayak gini. Nah, langsung kayak gini enak. Kalau tadi kan kita nggak bisa tuh kalau misalkan nggak pakai ini. Kita uninstall ya coba start extension. Nah, ini coba kita kasih kayak gini. Nah, dia nggak langsung nutup, nggak enak. Kalau pakai ini udah langsung nutup, enak banget. Kan bisa tambahin juga yang ini ya. Jadi tadi itu Laravel extension pack, Laravel extension pack. Yang ini sama Laravel Spacer ya. Laravel Blade Spacer. Nah, yang ini. Oke, kalau udah tinggal dilanjutin aja. Kita di sini masukin aja di sini ya kayak gini. Terus kita mau ngedapetin user yang udah terautentikasi, nama usernya ya, nama usernya kita masukin di sini gitu. Caranya kita mau cetak usernya itu kan dia itu apa ya, huruf awalnya itu kapital ya, berarti kita bisa pakai UC first, terus di sini kita masukin out, ini kita masukin kelas static ya, kita manggil kelas static out yang disediakan oleh Laravel package ya. Jadi kita tinggal pakai aja, lalu kita panggil usernya yang udah terautentikasi, terus kita mau ngambil name-nya di sini gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, terus default value-nya itu kita mau dia itu kosong aja. Kayak gini. Nah, ini bisa langsung kayak gitu aja ya. Oke, sekarang kita biarin aja kayak gini ya. Lanjutnya coba mungkin kita langsung tes aja kali ya. Hmm, Kita coba langsung tes aja. Kita langsung tes di bentar. Ini kita tadi matiin ya, kita nyalain lagi Pep Artisan Serve. Nah, ini pindah dulu ya dalam app webku, Pep Artisan Serve. Ini kita jalanin servernya. Nah, ini nih, biasanya ini ada error karena yang tadi kan admin.header udah nggak ada tuh. Adanya dashboard.header sekarang. Berarti kita ubah nih ya, untuk yang admin.header. Nah, ini kita ubah nih, admin-admin ini jadi dashboard. Oke, kalau udah kita refresh lagi. Nah, udah masuk ke sini sekarang ya. Ini dashboard-dashboard. Kalau duplikat, kita ubah aja nih. Di sini jangan kayak gini berarti. Coba tes. Oh, bukan di situ ya. Nanti kalau kalian lihat namanya udah berubah tuh menyesuaikan nama user ya kan. User yang udah login. Jadi lebih bagus. Terus yang atas juga bisa kita ubah nih, sesuaiin sama nama user yang udah login. Nah, kayak gitu. Untuk gambar sementara kita nggak usah praktekin dulu ya. Terus di sini untuk dashboard ini kenapa duplikat? Kita coba search lagi aja ya di bagian apa itu? Index. Nah, oh ini menyesuaikan username soalnya. Oh, yang atas ini deh, sorry. Harusnya dashboard aja. Nah, kayak gini. Oke, udah deh kayak gini hasilnya.
Kalau kalian cek di sini udah berhasil berarti harusnya. Ini bisa kita gunain kayak gini juga. Nah, hasilnya sama. Oke, sekarang udah berhasil. Ketika udah login, nah kita tambahin fitur untuk logoutnya di bawah sini ya. Ini kita tambahin fitur buat logoutnya. Eh, buat fitur logout kita bisa copy aja dari yang sudah disediakan oleh Laravel Breeze ya. Di halaman di folder out. Nah, di halaman mana ya? Contoh logout atau kita bisa cari aja deh logout. Kita cari di sini di view-nya. Nah, di navigation.blade.php. Nah, ini kita bisa copy aja yang ini ya. Kita bisa copy aja yang form ini. Terus kita pindahin ke sidebar kita. Kita tambahin di bawah. eh kita tambahin aja dia di bawah sini ya. Untuk autentikasi. Ini kita kontrol bawah. Kontrol shift bawah. Alt shift bawah aja. Terus kita save. Nah, ini udah berubah nih. Kenapa nih? Oh, salah ya ini ya. Eh, ini kenapa nggak berubah nih unit kerja? Coba kita cek lagi nih pages. Oh, dia masih dalam beli. Nah, ini berarti hapus aja. Nah, yang dari sini kita copy-nya ya, line 47 sampai 93. Ini kita copy ke bawah, Alt Shift bawah. Terus kita lihat hasilnya. Jadi udah nambah pages baru di sini. Hmm, kita tambahin subjudul lagi ya. Kan ini kalau ada database kita tambahin aja lagi. Di sini kita pindahin ke bawah. Nah, ini jadi lainnya aja sih. Lainnya. Terus yang ini kita ubah aja di satuan ya, nggak usah pakai list kayak gini. Kita ambil aja yang nav item ini, terus kita pindahin ini dihapus aja. Nah, kayak gini aja langsung. Jadi sekarang ketika dipencet dia udah pindah. Nah, ini kita ubah jadi fitur buat logout. Nah, untuk fitur logout itu kita bisa ngambil dari layout sini, terus di navigation.php. Ini kita copy aja nih yang line 42 sampai 50 ini kita copy, lalu kita paste ke dalam sidebar kita. Ke sini ya. Ini kita enter aja baru di sini, kita paste di sini. Terus di sini kita masukin yang A ini, A link ini tagnya. Kita masukin, kita pindahin ke dalam sini ya. Nah, ini kita pindahin ke dalam sini. Archive-nya ini bener root-nya diubah jadi logout ya. Logout. Terus tulisannya diubah juga jadi logout. Lalu di bagian eh icon ini kita bisa ubah nih. Kita bisa ubah juga jadi FA logout gitu. Ada nggak FA logout atau door close? Nah, kayak begini ya. Terus kita tambahin juga on click. Kita tambahin on click di sini. Kurang ini ya tanda kutip di akhir. Nah, eh harusnya kayak gini sih. Nah, kayak gini ya. Udah ini dihapus saja. Kita save. Lalu kita coba lihat hasilnya di browser. Kita refresh. Nah, dia udah ada door close. Jangan door close deh. Door open aja. Nah, ini buat logout ya. Kita pencet. Nah, dia udah logout sekarang. Terus kalau kita mau masuk lagi ke halaman dashboard, dia udah nggak bisa harusnya. Not found. Karena dia perlu untuk logout dulu ya. Logout untuk login dulu. Oh, nggak ada emang nggak ada ternyata. Nah, kalau kalian ke halaman biasa nih, halaman slash, nah dia bakal ke login karena dia perlu login dulu. Oke, kalau udah ini buat tampilin kenapa dia tampilannya nggak sama kayak yang ini bisa kalian copy aja ya dari yang dashboard. Coba kalian lihat caranya kayak gimana.
Nah, itu pakai navlink, nav item. Coba kita lihat. Kenapa itu nggak sama desainnya? Oh, karena dia coba ini nggak bisa ya berarti ya. Coba ini formnya di luar sini. Ah, bisa. Karena form ini harusnya. Harusnya kalau nggak ada form itu dia bisa. Nah, kan bener karena form. Berarti dia harusnya kelas navlink ini pindahin ke formnya ya. Kita pindahin ke formnya. Nah, coba kita tes, lihat hasilnya. Nah, udah berubah kayak gini ya. Tapi tombolnya dia nggak nyesuaiin nih. Aduh, serba salah nih. Nah, kan bingung juga nih kenapa. Kalau diduain gitu nggak bisa. Iya nggak bisa dia. Gimana caranya? Sebentar ya. Atau ada solusinya sebenarnya ya. Di sini kita pindahin aja ke atas. Ini jadi navlink kelasnya. Kelasnya itu navlink di sini. Nah, formnya ini di bawah A-nya. Di sini aja. Cara dia bisa ke sini itu berfungsi. Kita pakai ID aja, ID logout form. Nah, kayak gini. Terus actionnya itu biarin kayak gini bener sama. Nah, stylenya itu kita ubah jadi display none. Kayak gini ya. Jadi dia dihilangin gitu tampilannya biar nggak nongol di layar. Nah, supaya dia itu ketika dipencet formnya terpanggil, ya kan? Ini kita ubah di sini this.closest-nya kita manfaatin dokumen object models ya, DOM manipulation. Kita gunain dokumen .get element by ID kayak gini. Terus yang form ini kita ubah jadi eh logout form ya, sesuaiin sama nama ID-nya. Karena di sini kita mengambil objek HTML berdasarkan logout form gitu. Sorry, tag HTML berdasarkan ID logout form. Nah, habis itu tambahin di sini .submit. Nah, kalau udah harusnya ini udah berhasil ya. Coba kita tes, kita refresh. Nah, tampilan udah sesuai. Kalau kita pencet, dia udah berjalan. Oke, sip, aman. Berarti untuk autentikasi kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian lihat sendiri di eh, halaman ini ya, eh, PHP kalian, coba kita tes lihat. Ini agak lama loadingnya ya. Nah, kita di halaman database ini, dari DB Puskesmas 1, agak lama loadingnya. Di users ini udah ada, nah user yang kita masukin tadi, yang kita buat. Nah, tapi kurangnya itu paling di sini dia itu belum ada role-nya. Nah, nanti di video berikutnya kita bakal nambahin role dan otorisasinya. Jadi untuk role admin itu bisa ngakses apa dan untuk role pegawai dia bisa ngakses apa aja. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.